Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiadinda Fitri Bungsu dengan NIM 20044115338. Adapun tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah perangkat lunak aplikasi. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas fitur format cell yang ada pada Microsoft Excel. Saya sudah menyediakan contoh data yang akan diformat. Pertama kita buka tab number atau dialog box. Ada 3 cara, yaitu pertama kita klik tanda panah di pojok kanan bawah seperti ini. Lalu cara kedua, kita bisa tekan tombol kontrol 1 dari keyboard. Nah, cara yang ketiga, kita bisa menekan data lalu klik kanan, pilih format cell. Nah, seperti ini. Nah, pada format cell itu memiliki 6 bagian, yaitu number, alignment, font, border, fill, protection. Sini saya akan menjelaskan pada bagian number, yang mana number terdiri dari 12 kategori, yaitu general, number, currency, accounting, date, time, percentage, fraction, scientific, text, special, dan custom. Langsung saja, untuk memformat pada bagian general, saya ambil contoh pada kuantitas, kita blok, klik kanan, pilih format cell, lalu pilih general. Nah, pada bagian general ini umum ya. Ini digunakan untuk memperhatikan format secara spesifik. Ini merupakan customnya dan kira-kira seperti itu penjelasannya. Dan kita ke bagian number, yang mana number digunakan ketika sel memerlukan format seperti hitungan angka numerik, misalnya 0 sampai 9. Langsung kita lanjut ke bagian currency. Pada bagian currency ini digunakan untuk memformat data angka dengan tampilan simbol mata uang untuk mata uang, dan di sini kita gunakan Rp untuk simbolnya, karena mata uang Indonesia itu Rp ya simbolnya. Dan di sini kita juga bisa pertama kita blok dulu. Kita juga bisa menggunakan 2 angka di belakang koma. Kita akan mengubahnya melalui decimal place. Nah, kita bisa lihat pada bagian sampel itu sudah bertambah 2 angka di belakang komanya. Currency itu untuk memformat data angka. Bedanya tampilan datanya itu jika diperhatikan tipe accounting itu simbol dan angkanya akan dipisah, sedangkan pada bagian currency simbol dan angkanya itu akan menempel. Kita coba klik OK. Nah, kita bisa lihat pada bagian simbol dan angkanya itu sudah dipisah. Kita lanjut pada bagian date. Untuk bagian date ini terformat di sini, saya hanya akan menampilkan tanggal, bulan, dan tahunnya saja, dan tidak masukkan beserta bukunya. Nah, di sini saya akan memperhatikan pada bagian time.
dengan menampilkan detiknya juga. Nah, seperti ini. Nah, kita lanjut pada bagian percentage. Contoh yang digunakan untuk pada data diskon. Yang digunakan untuk percentage ini saya gunakan pada diskon. Kita blok dulu. Pilih format cell, lalu percentage. Nah, kita bisa melihat pada bagian sampel di sini tuh sudah berubah. Yang mana 0,1 itu menjadi 10%. Di sini akan saya tambahkan satu angka di belakang koma. Lalu klik OK. Nah, maka akan seperti ini. Oke, kita lanjut pada bagian fraction. Yang mana fraction digunakan untuk memformat data berupa pecahan, misalnya 1/2, 3/4 dan sebagainya. Di sini saya menggunakan 3/4 yang mana kita gunakan 0,75. Sini saya akan format, pilih fraction. Nah, kita bisa melihat pada bagian sampel hasilnya di sini sudah 3/4. Klik OK. Nah, seperti ini. Kita lanjut pada bagian sensitif. Pada bagian sensitif ini digunakan untuk memformat data berupa pangkat. Misalnya saya 12 pangkat 2. Yang akan saya jadikan pangkat itulah yang akan saya blok. Misalnya sini 12 pangkat 2, jadi yang saya blok ini kedua. Lalu kita format, pilih superscript, klik OK. Seperti ini berubah. Namun jika kita menekan daerah lain akan kembali. Caranya agar tidak kembali, kita tambahkan tanda kutip 1 di depan. Lalu kita blok angka yang akan kita jadikan pangkatnya. Kita pilih superscript, klik OK. Nah, ini tidak akan berubah lagi. Oke, kita lanjut pada bagian teks. Untuk format teks digunakan pada bagian misalkan kita menambahkan angka pada teks, lalu kita format pada bagian teks tersebut, itu tidak akan berpengaruh atau tidak akan berubah. Contohnya kita tambah angka pada teks PC ini, lalu kita format. Pada teks OK. Nah, itu tidak akan merubah apapun atau tidak akan berpengaruh. Kita hapus. Oke, kita lanjut ke bagian spesial. Untuk format spesial sendiri itu biasanya digunakan untuk memformat location. Di sini sudah Indonesia. Oke, kita lanjut pada bagian custom, yang mana custom ini berfungsi untuk memformat angka tertentu dengan tampilan custom. Misalnya di sini saya akan memformat tanggal. Contoh saja. Saya akan mengubahnya menjadi jam, menit, detik, dan waktunya. Klik OK. Nah, seperti ini. Baiklah, itulah penjelasan menu number. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiana dengan NIM 17044111296. Nah, teman-teman, di sini saya akan membuat tutorial
tutorial bagaimana cara menggunakan format cell pada Microsoft Excel. Untuk itu kita perlu mengetahui apa itu format cell. Format cell berfungsi untuk mengatur tampilan data agar kita mudah membaca data. Format cell adalah pemformatan data dalam sel untuk memberikan suatu sifat atau tipe dari data tersebut untuk kita mengolah data dalam aplikasi Microsoft Excel. Nah, untuk itu sebelumnya di sini saya sudah membuat tabel. Ada beberapa kolom. Yang pertama nomor, item, nama item, ukuran dan harga. Langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan dua menu, yaitu menu font dan menu arrangement. Nanti menu-menu yang lainnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, baiklah, langsung saja. Yang di sini pertama, saya akan menjelaskan menu font. Font berfungsi untuk mengatur format gaya huruf yang ada di dalam sel. Pada tampilan awal Microsoft Excel sudah jelas terlihat font. Nah, di sini kita bisa mengganti huruf, ukuran, warna, dan mengganti gaya. Tapi untuk ke menu font ada cara lain untuk bisa ke menu font. Yang pertama yaitu kita klik Ctrl 1, akan muncul tampilan seperti ini. Ini fungsinya sama saja. Atau bisa klik kanan, terus pilih format cell, akan muncul tampilan seperti ini. Bisa juga klik di sudut sini, sama saja. Nah, baiklah, langsung saja saya berikan contoh. Misalnya saya blok tabel dengan nomor, nama item, ukuran dan harga. Kemudian saya Ctrl 1. Saya akan mengganti tulisan menjadi Arial. Kemudian style saya blok bold. Kemudian ukurannya, size-nya saya kasih 10, dan kemudian saya akan mengganti warnanya menjadi warna ungu. Kemudian kita oke. Nah, begini hasilnya. Kita bold lagi untuk mengganti. Kita blok. Kemudian kita Ctrl 1. Saya akan mengganti warnanya menjadi warna merah. Kemudian saya bold dan italic. Kemudian kita oke. Nah, akan terganti. Itu fungsi dari font dan contohnya. Selanjutnya kita ke menu arrangement. Arrangement adalah mengatur perataan data di dalam sel. Misalnya, ini ada beberapa item. Yang pertama ada horizontal, vertikal, oriental, text control, dan ring to width. Nah, di sini di orientation kita bisa mengatur teksnya mengarah kemana sesuai dengan yang kita mau. Kemudian ada apakah kita akan bisa general, left, center, right, fill, dan kemudian ada vertikal juga, sama saja. Ada top, center, bottom. Nah, langsung saja saya akan berikan contoh. Misalnya di sini saya blok, kemudian klik kanan, pilih format cell. Pertama saya akan merubah margin selnya dulu, kemudian oke. Nah, seperti ini tampilannya.
saya akan menulis nama saya, kemudian kita klik kanan, pilih format cell. Nah, saya akan memutar ini menjadi teksnya. Kemudian saya akan mengganti horizontalnya ke left dan vertikalnya ke bottom. Kemudian kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, di menu awal Microsoft Excel sudah jelas tertera, ini margin-nya sudah terganti, word-nya ke kanan dan kiri sudah terlihat jelas di sini. Saya klik kanan, saya akan mengatur ulang, mengganti jadi right dan kemudian oke. Kurang lebih seperti ini hasilnya. Bisa juga di sini kita ganti langsung. Ke tengah bisa. Cukup sekian dari penjelasan saya pada menu font dan alignment. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan menu border yang ada pada format cell. Langsung saja kita ke contohnya. Sini saya akan blok bagian ini, lalu ke Ctrl 1. Pada bagian style kita bisa memilih garis-garis yang kita butuhkan atau yang kita inginkan. Sini saya akan memilih ini. Di sini kita juga bisa mengatur warnanya. Saya akan pilih merah. Saya akan taruh bagian samping, atas dan bawah. Lalu kita klik OK. Nah, kita bisa melihat pada bagian ini sudah terformat. Kita tambah garis tengah. Oke. Selanjutnya kita ke bagian menu fill. Kita langsung saja ke contohnya. Kita blok judulnya. Lalu kita akan format. Di sini kita bisa memilih warna sesuai yang telah tersedia. Kita juga bisa memilih atau memilih more colors. Kita bisa atur warna sesuai keinginan kita. Di sini saya akan menggunakan warna biru, abu-abu saja. Klik OK. Di sini juga kita bisa ubah pada pattern style seperti ini. Saya hanya akan menggunakan yang biasa saja atau yang solid. Kita klik OK. Nah, kita bisa melihat ini sudah berubah. Baik, sekian itu penjelasan mengenai border dan fill. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan menu yang terakhir, yaitu protection atau menu proteksi.
Menu protection ini berkaitan dengan proteksi data dalam sel. Nah, jika kita pilih bagian locate ini, dia akan memproteksi sel yang kita kunci atau pilih. Fungsi protection sendiri biasanya digunakan untuk melindungi isi sel dengan menyembunyikan rumus di dalam sel. Baiklah, kira-kira itulah penjelasan dari kami. Sampai di sini penjelasan mengenai format sel pada Microsoft Excel dari kami kelompok 5. Kami ucapkan terima kasih karena sudah menyaksikan video kami dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.